guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ruyizi sudah mati. Dia benar-benar mati, dia benar-benar dibunuh oleh Fang Han. Aku khawatir tidak ada yang mengharapkan akhir seperti ini. Apa nama pedang di tangan Fang Han itu? Mungkinkah ini pedang guntur kekacauan besar milik 40 pencuri? Tapi seharusnya kekuatannya tidak sebesar itu. 40 pencuri dimusnahkan oleh Fang Han. Bagaimana mungkin itu bisa? Bahkan dikabarkan seorang raksasa di alam rahasia umur panjang mencoba membunuh 40 pencuri, tetapi telah gagal. Fang Han membunuh Ruyizi bahkan tanpa meledakkan dirinya sendiri. Ini menakutkan. Jika dia masuk ke dunia rahasia umur panjang, tidak ada yang bisa melawannya. Pada saat ini, wakil kepala sekte Tai benar-benar bermata tumpul. Awalnya, mereka juga memiliki sikap meremehkan kontes ini. Namun, Fang Han menampilkan banyak instrumen Taoisme bermutu tinggi secara berurutan. Ada roh senjata raksasa abadi yang dengan mudah membunuh Ruyizi di tempat, dan meledak sendiri tanpa ada gunanya. Mereka juga kedinginan di hati mereka. Jika mereka mengganti diri dengan Ruyizi, dan mereka juga akan dengan mudah dibunuh tanpa ada ketegangan. Penatua Tianxing, sekarang wajahnya tanpa ekspresi, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi Jiang Rurou mengangguk berulang kali, dan Fang Han menunjukkan rasa kekaguman di wajahnya. Feng Baiyu menutup matanya, tubuhnya berkilauan, tidak dapat diprediksi. Keempat raksasa, Lu Lanpo, Pak Tua Fuyun, Mei Xian, dan peri kaki perunggu, tampak seperti selir yang berduka, dan menggelengkan kepala, sepertinya tidak percaya bahwa Ruyizi mati seperti ini. Tidak mungkin Ruyizi mati. Bagaimana bisa dibunuh seperti ini? Ini adalah raksasa abadi, bagaimana bisa dipenggal oleh sosok di alam misterius? Kekuatan misterius mengalahkan raksasa abadi? Tidak dikalahkan, tapi dipenggal. Dulu, ada beberapa karakter yang memiliki kekuatan supernatural dan mengubah hidup mereka dan mendapatkan Tao tingkat tinggi. Mereka memang bisa bersaing dengan raksasa abadi, tapi mereka tidak bisa dikalahkan. Bahkan lebih mustahil untuk dibunuh. Melawan raksasa zaman adalah satu hal, tetapi mengalahkan raksasa zaman adalah hal lain. Membunuh raksasa abadi akan lebih sulit, bahkan mustahil. Bersaing, kalahkan, bunuh. Tiga konsep yang berbeda secara fundamental. Dalam pengalaman sebelumnya, tidak peduli seberapa kuat alam rahasia misterius, ia hanya dapat bersaing, apalagi mengalahkannya. Membunuh apalagi tidak terpikir. Fan Xingying sebelumnya, Yan Suiyi, dan Hua Tian semuanya berada di peringkat 3 teratas dalam daftar 3 kandidat umur panjang. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka dapat bersaing dengan raksasa abadi. Terkadang mereka sesekali menunjukkan kekuatannya untuk membuat raksasa abadi menderita kerugian kecil, dan melarikan diri. Itu sangat berbeda dengan Fang Han yang membunuhnya dengan mudah sekarang. Ini hanyalah pertama kalinya dalam sejarah monastik dunia besar Xuan Huang dalam puluhan ribu tahun, raksasa abadi dengan mudah dibunuh oleh sosok di alam rahasia kekuatan supernatural dalam tampilan penuh. Dengan setiap gerakan mulut Jiao Fei, dia bahkan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dia benar-benar merasa bahwa dia dikalahkan oleh Fang Han, bukan ketidakadilan sama sekali, dan itu adalah suatu kehormatan. Raksasa abadi orang lain telah dengan mudah dibunuh, dia hanyalah alam rahasia magis. Mampu melawan saja sudah wajah yang hebat. Pada saat Fang Han membunuh Ruyizi, dari Yuhua Tiangong, terdengar teriakan yang menghancurkan bumi, lolongan panjang, dan keagungan mana, itu adalah jumlah dari beberapa raksasa abadi. Sosok Qian keluar, dan tungku kuno Dahuang yang melarikan diri dengan cepat tampaknya telah menemukan tuannya yang sebenarnya. Itu berubah menjadi permata, dan jatuh ke dalam pikiran sosok Qian ini. Hua Tian telah keluar. Hua Tiandu, tidak ada gunanya dia keluar. Dia menerima penghinaannya sendiri.
Tuannya Ruizi dibunuh oleh Fang Han. Mungkinkah dia masih bisa mengguncang langit? Sangat mungkin Fang Han akan membunuhnya juga. Tidak, Hua Tian benar-benar menerobos misteri kekuatan magis dan menjadi raksasa abadi. Lihat dia, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh energi abadi, dan mana yang kuat. Dia akhirnya menerobos. Murid sejati dari gerbang Yuhua telah menghasilkan raksasa abadi. Perjamuan besar, perjamuan besar, perjamuan untuk para pahlawan dunia. Melihat situasi ini, apakah mungkin mengadakan perjamuan? Ruizi dibunuh oleh Fang Han. Bahkan jika Hua Tian dipromosikan menjadi raksasa abadi, alam rahasia umur panjang, apa gunanya? Fang Han, tapi sepertinya dia masih belum bisa berkultivasi menjadi tubuh yang abadi. Tapi dia abadi, yaitu satu langkah lagi. Kali ini dia dipromosikan menjadi raksasa abadi, dan nilainya telah meningkat pesat. Pernikahannya dengan Yan Suitian mungkin juga ada dalam agenda. Namun, Yan Suitian juga telah membudidayakan umur panjang misteri. Dia pergi ke retret di Tungku Dewa Abadi. Saya bertanya-tanya apakah dia bisa berkultivasi menjadi tubuh yang abadi. Hua Tian telah mengolah alam rahasia pertumbuhan dan kehidupan, dan nilainya sangat besar. Itu terlalu bagus untukku, dan itu bagus untukku. Harta Tianwu dari Immortal Panwu harus dibuka olehnya. Pikirkan, keberuntungan Yu Huamen benar-benar baik. Setelah Fang Han, saya berharap mendapatkan rumah harta karun Huangquan. Jika saya mendapatkan Hua Tiandu, saya berharap mendapatkan perbendaharaan Tianwu. Tetapi hal-hal baik seperti itu tidak mungkin bagi Yu Huamen. Hua Tian telah berjanji bahwa begitu dia menikahi Yan Sui, dia dapat membawa kita ke perbendaharaan Tianwu dan membukanya. Beberapa wakil kepala Tai berkomunikasi satu sama lain dengan pikiran dewa. Legenda mengatakan bahwa Hua Tiandu mendapatkan Dongfu dari Panwu Immortal Venerable. Faktanya, dia baru saja mendapatkan tungku kuno hutan belantara besar, pedang dewa, sejumlah kitab suci, dan beberapa harta kecil, yang mulia abadi Panwu, dan yang mulia abadi Taiyuan eponim. Meskipun rumah guanya tidak sebagus rumah abadi Taiyuan, itu tidak memiliki artefak peri dari gerbang misterius, tetapi kunci dewa liar yang menekan gua adalah keberadaan yang paling dekat dengan artefak abadi, dan itu adalah kunci untuk membuka gerbang dunia peri sepenuhnya. Ini adalah rahasia dalam rahasia, tetapi jika Anda terlalu ahli, tingkat keberadaan ini dapat mengetahui rahasianya. Hua Tiandu memiliki rahasia perbendaharaan seni bela diri surgawi, dan karena itu, Tai dan Yu Huamen sangat menyukainya. Hahaha, Hua Tiandu, kamu akhirnya muncul. Sayang sekali, kamu datang terlambat, aku telah membunuh Tuanmu Ruizi. Dia benar-benar musnah antara langit dan bumi, dan sekarang tepat bagimu untuk keluar. Ada 10 tahun pertarungan di antara kita, dan masih ada 6 tahun, tapi sekarang saatnya untuk bertarung. Aku akan membunuhmu sepenuhnya. Kata Fang Han melihat Hua Tian keluar, pikirannya bergerak. Dia tahu bahwa Hua Tian benar-benar telah menembus misteri umur panjang dan menjadi raksasa abadi, tetapi ini juga yang diharapkan. Yu Huamen mengajarinya Onmyoji yang hebat dan mengembalikannya kepadanya. Dia memiliki manfaat yang tak terhitung jumlahnya, dan jika dia tidak menerobos, maka tidak ada harapan untuk menerobos dalam hidup ini. Tetapi sekarang, bahkan jika Hua Tian telah menerobos, Fang Han pasti akan membunuhnya, karena dia dapat melihat bahwa Hua Tian belum berkultivasi menjadi tubuh yang abadi. Ayo, Fang Han, kamu jauh dari mengetahui betapa menakutkannya aku setelah aku berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, dan setelah meminum pil Seng Sheng Sao Hua. Sekarang aku bisa melangkah ke tubuh abadi dengan langkah ringan. Hari ini kamu membunuh Tuanku Ruizi, dan aku akan membayar upeti kepada arwahnya di langit dengan darahmu. Jawab Hua Tian mengambil langkah lembut, dan angin serta awan berputar mengelilinginya. Hentikan semuanya. Tiba-tiba, seberkas cahaya memotong antara Hua Tiandu dan Fang Han. Dan ternyata itu adalah Master Sekte Yu Hua, Feng Baiyu. Tuan tertinggi,
Kata Fang Han melihat bahwa tidak mungkin menyerang Hua Tian hari ini. Feng Baiyu keluar untuk ikut campur dan menjelaskan posisinya. Dia menyingkirkan pedang guntur kekacauan besar, gambar Huang Quan, dan 8 Buddha. Juga menyatu dengan tubuhnya. Kalian berdua memiliki perjanjian 10 tahun, dan masih ada 6 tahun lagi. Selama periode ini, tidak boleh ada pertarungan hidup dan mati. Dengar dengan jelas, ini kata-kataku, kamu tidak bisa bertarung dalam 6 tahun. Jika tidak, jangan salahkan saya. Anda dipersiapkan untuk menjadi kepala. Feng Baiyu berkata dengan dingin, setelah 6 tahun, segera setelah kesepakatan tiba, saya akan membebaskan Anda untuk berjuang hidup dan mati. Jika Anda tidak mendengarkan saya, Anda akan diadili dan saya akan menghapus semua Taoisme Anda. Tahukah kamu, kata-kata Feng Baiyu sama sekali tidak bernada garang, tetapi keagungan yang terkandung di dalamnya seperti hukuman dari surga, yang tidak memberi orang kesempatan untuk melawan. Ya, Master, saya mengikuti keputusan Master, kata Ang Han menundukkan kepalanya sedikit, menunjukkan tatapan hormat. Saya juga menghormati keputusan Maha Guru. Kata Hua Tian juga menghela nafas untuk waktu yang lama, seolah memuntahkan keluhannya. Saat ini, dia sangat tertekan. Dia berpikir bahwa dia telah berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, dan dia dapat memamerkan kekuatannya dan mengangkat wajahnya, dan mengadakan perjamuan besar di Yuhuamen untuk menghibur para makhluk abadi di dunia. Pada saat yang sama, dia bisa sangat mempermalukan Fang Han. Sejak saat itu, dia bisa bangga dan sombong selamanya. Tetapi ada perbedaan besar antara kenyataan dan cita-cita. Fang Han membunuh Ruyizi dan menantangnya lagi. Meskipun dia ditekan oleh Feng Baiyu, di mata banyak raksasa abadi yang menyaksikan pertempuran itu, Feng Baiyu lah yang membelanya agar tidak langsung dibunuh oleh Fang Han. Raksasa abadi, setelah Fang Han membunuh Ruyizi, tidak memiliki kemuliaan sedikitpun. Hati Hua Tiandu hampir berdarah. Tetapi dia berada sangat jauh di dalam kota, tetapi wajahnya tidak terlihat sama sekali. Hua Tiandu, Anda akhirnya melangkah ke langkah paling kritis dalam retret Anda. Anda dipromosikan menjadi raksasa abadi. Sekarang saya memberi Anda nama. Sejak saat ini, Anda akan menjadi wakil kepala Yuhuamen saya. Kamu dapat mengarahkan banyak urusan sekte, dan kamu dapat mengatur pemerintahan di luar. Suara Feng Baiyu berlanjut, dan Hua Tian terbungkus sinar cahaya dengan gerakan tangannya, dan ada token tambahan di tangannya. Hua Tiandu, ikuti saya ke Yu Hua Tiangong. Ikuti saya untuk bertemu dengan banyak tetua. Inilah aturannya. Setiap murid yang telah berkultivasi menjadi Raja Abadi berhak untuk bertemu dan menerima hadiah dari banyak tetua dan mengajarkan berbagai hal. Kekuatan magis, berikan artefak Tao, obat mujarab. Kata Feng Baiyu melanjutkan, adapun Fang Han, membunuh para tetua sekte kali ini adalah tabu bagi sekte tersebut. Tetapi Anda dan Ruyizi telah menyetujui platform Tian Xingtai. Jika Anda mati, seumur hidup, saya tidak akan banyak bicara. Selama kamu dipromosikan ke ranah rahasia umur panjang, kamu akan diperlakukan sama seperti Hua Tian. Sejak saat ini, kamu berlatihlah dengan keras. Saat Feng Baiyu berbicara, dia membungkus Hua Tian dan langsung merobek kehampaan ke kedalaman istana surga Yuhua.